Halo semuanya, saya Eko Kurniawan. Sekarang kita akan bahas tentang materi when expression di Kotlin. Sebelumnya kita udah bahas tentang if expression. Nah, di Kotlin itu ada ekspresi yang baru, bukan baru ya, selain if, itu namanya adalah when expression. Mungkin di beberapa bahasa pemrograman nggak ada when expression, tapi di pemrograman lain itu namanya switch case expression, tapi di Kotlin itu namanya when expression. Nah, jadi selain if expression, untuk melakukan percabangan di Kotlin, kita juga bisa menggunakan when expression. Nah, when expression ini sangat sederhana dibandingkan if. Kalau if itu agak ribet bikinnya, tapi kalau when itu lebih simple. Nah, cuma karena simpelnya ini, jadi karena when expression ini cukup sederhana, maka dia cuma bisa digunakan untuk kasus-kasus yang lumayan sederhana. Tapi when expression ini sangat ekspresif, sehingga banyak banget direkomendasikan untuk menggunakan when expression dibanding if expression. Nah, ini contohnya. Jadi, kalau sebelumnya kan kita ngelakuin perbandingan if final exam lebih dari berapa gitu ya. Nah, kalau di when expression itu lebih sederhana. Contohnya, saya misalnya kuliah, dapat nilai hasil ujiannya A. Lalu untuk pengecekan kalau A dapatnya apa, kalau B dapatnya apa, C, D, E dapatnya apa, itu kita akan menggunakan when. Jadi blok cara pembuatnya seperti ini. When, terus di sini variabel yang ingin kita lakukan pengecekannya. Contohnya di sini final exam. Lalu tinggal kurung kurawal tutup di sini. Lalu di sini kita masukkan data-datanya. Misalnya kalau A strip tanda panah seperti ini, kita ngelakuin print line apa. Kalau B ngelakuin apa, kalau C ngelakuin apa, D ngelakuin apa, E ngelakuin apa, dan sebanyak apapun yang kita tambahkan silakan. Kalau kita kondisinya ada yang selain itu semuanya tidak terpenuhi, kita bisa menambahkan else. Jadi mirip kayak di if ya. Kalau di if juga kan ada else-nya. Di when juga kita bisa menambahkan else. Untuk lebih enak kita langsung praktekkan aja. Oke, kita bikin file when expression. Saya close dulu. Oke, file nilai misalnya, ini nilainya A misalnya ya. Terus kita ngecek when nilai, terus masukkan kurung kurawal seperti ini. Lalu kita cek satu persatu. Kalau misalnya nilainya A, saya pakai tanda panah seperti ini. Nah, di sini teman-teman kalau misalnya bloknya cuma satu baris, teman-teman bisa langsung masukin perintahnya, misalnya print line amazing gitu ya. Nah, kalau saya teman-teman mau ngelakuin beberapa instruksi lebih dari satu baris, teman-teman bisa pakai kurung kurawal seperti ini. Jadi mirip kayak blok di if ya. Cuma bedanya kalau misalnya teman-teman pengen singkat, teman-teman bisa langsung persingkat seperti ini aja. Jadi bebas sebenarnya. Saya pakai ini aja ya, biar nggak ini. Biar teman-teman tahu kalau ini bisa. Terus kalau B, tadi apa ya kata-katanya? Good, not bad. Good. Terus kalau di sini C, not bad. Kalau D, bad. Kalau E, atau bahkan salah masukkan nilai di sini, harusnya nggak ada kondisi E sih ya. Ini harusnya masuknya else. Try again next year, misalnya, seperti ini. Nah, jadi simple banget pengecekannya, cuma buat nilai A atau B atau C atau D. Jadi operasinya kayak kalau if itu kayak if nilai sama dengan A, seperti itu ya. Else if nilai sama dengan B. Jadi kita kalau misalnya daripada ngulang-ngulang lagi kayak gini, kita bisa langsung pakai when expression, itu lebih simple. Ini hasilnya kalau kita running, keluarnya amazing, karena kita masukkan A. Kalau kita masukkannya D, hasilnya bad. Jadi mirip kayak ini if pertama, ini else, if else, ini if else, ini if else, ini else-nya. Cuma bedanya operasi di sini itu
cuma sama dengan. Jadi lebih sederhana menggunakan when. Jadi kalau kasusnya kita sederhana kayak gini, kita bisa menggunakan when dibanding kita menggunakan if. Karena kalau menggunakan when, jauh lebih simple cara pembuatannya. Nah, selain satu-satu tadi, kalau misalnya kita mau ngegroup atau multiple value check ya, atau multiple option, nah itu kita bisa juga menggabungkan langsung si pengecekan nilai di sininya. Jadi contohnya, kalau nilainya A, B, dan C, saya mau print line pas. Jadi kita pakai koma ya untuk pemisahnya. Jadi print line lulus misalnya ya. Kalau tidak, saya bisa print line tidak lulus. Jadi kalau saya masukinnya D atau E atau F gitu ya, itu bakal keluarnya tidak lulus. Nah, contohnya di sini. Kita bikin lagi aja ya. When nilai A, B, C, ini kita bisa print line selamat Anda lulus misalnya. Kalau else, print line maaf Anda tidak lulus, seperti ini. Jadi kita bisa ngegroup atau multiple option seperti ini. Jadi nggak harus satu-satu seperti ini ya. Kalau misalnya kodenya ini sama, ya bisa langsung di grouping aja. A, B, C, seperti ini. Nah, ini hasilnya. Kalau kita lihat, ini maaf tidak lulus karena nilainya D. Kalau kita ganti jadi B, hasilnya selamat Anda lulus. Jadi di grup seperti ini ya. Jadi lebih simple dibanding pakai if. Kalau if itu berarti seperti ini kalau pakai if. Oke, saya tambahkan di sini ya. Kalau if itu if nilai sama dengan A atau nilai sama dengan B atau nilai sama dengan C. Jadi panjang banget kalau pakai if. Kalau pakai ini, itu simpel banget. Tinggal A, B, C. Next, kita bahas lagi. Selain multiple option, when juga bisa digunakan menggunakan operasi in dan juga tidak in. Nah, ini lebih enak lagi nih. Contohnya misalnya datanya udah ada nih di dalam array gitu ya. Di dalam array-nya itu udah ada array nilai-nilai kelulusan. Kita masukkan semua data-data kelulusan di sini semua. Nilainya misalnya A, B, dan C. Nah, cukup di sini tinggal gunakan in array-nya lulus. Kalau tidak sama dengan, tidak di, berarti not in ya. Di array ini print try again. Nah, ini lebih bagus lagi nih. Kalau dipakai if, kebayang harus dicek. Ada nggak datanya gitu ya? Dicek satu-satu di dalam array ini. Ada nggak data final action? Tapi kalau misalnya pakai when, itu ada kata kunci in namanya. Digunakan untuk mengecek apakah data yang dicek di when itu ada di dalam array atau tidak ada di dalam array. Nah, ini lebih enak lagi nih. Jadi when, jadi file nilai lulus itu saya bikin ini adalah array string. Jadi array of A, B, C misalnya ya. Oh, atau kalau misalnya lebih enak dibalik aja ya. Ini yang nggak lulus. Oh, tapi nggak juga. Karena kalau saya masukin bukan A, B, C, D, E nanti gawat juga. Jadi di sini when nilai in ada di dalam nilai lulus, maka saya mau print selamat Anda lulus. Saya sebenarnya di sini bisa menggunakan else gitu ya. Maaf, tidak lulus. Tapi saya juga bisa menggunakan tidak in seperti ini. Sorry, tidak in nilai lulus. Jadi tidak di dalam array nilai lulus. Nah, ini hasilnya kalau saya jalankan
Nah, selamat Anda lulus, karena nilainya adalah B ya. Kalau saya ganti nilainya, saya ganti jadi var ya, biar dirubah, bisa dirubah. Nilai sama dengan E, hasilnya, maaf, tidak lulus. Jadi bisa menggunakan in juga nih. Jadi lebih menarik lagi kalau kita menggunakan when dibanding menggunakan if. Kalau menggunakan if ini ribet banget ngecek if itu di dalam array. Next. Nah, ada juga is. Is digunakan untuk mengecek apakah tipe datanya. Jadi apakah variabel ini tipe datanya apa gitu ya. Maka kita bisa menggunakan seperti ini. Jadi contohnya saya punya file name sama dengan echo when name is string, apakah string, print line name is string. Kalau tidak is string, print line name is not string. Nah, kalau saya running, hasilnya name is string. Kenapa? Karena name ini adalah string. Nah, mungkin sekarang teman-teman masih bingung, loh, buat apa ya saya ngelakuin pengecekan ini? Tapi nanti kalau teman-teman udah ngerti soal object oriented, nanti teman-teman bakal bisa tahu. Contohnya ada satu objek A gitu ya, terus dia punya turunan B, C, D, E, F, G, H gitu ya. Nanti teman-teman bisa ngecek apakah dia B, apakah dia C, apakah dia D, dan seterusnya. Mungkin sekarang nggak terlalu kepake, tapi nanti ketika teman-teman belajar object-oriented programming, itu teman-teman bakal banyak menggunakan operasi ini. Next, ada juga when sebagai pengganti if-else. Jadi kan kalau yang sebelumnya udah kita bahas, ini cuma buat satu variabel ya, kayak ngecek nilai, ngecek nama gitu ya. Nah, bisa nggak sih saya beneran pengen menggunakan when dan pengen kondisinya se-custom si if expression. Nah, ini bisa menggunakan when. Jadi selain pengecekan terhadap satu buah variabel, when juga bisa digunakan sebagai pengganti if-else. Untuk mengganti if-else dengan when, kita tidak perlu menggunakan variabel dalam when-nya. Jadi contohnya seperti ini. Jadi file exam value 90, when langsung kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Jadi di sini nggak perlu lagi masukin variabel si exam value-nya. Nah, di sini baru kita bebas menambahkan ekspresi apapun. Jadi ini mirip kayak if expression, tapi lebih simple. Nggak perlu menyebut-nyebutin if, else if lagi ya. Tinggal langsung masukin ekspresinya, booleannya di sini, terus di sini mau ngelakuin blok perintah apa. Jadi ini harusnya lebih simple dibanding kita menggunakan if else. Jadi contohnya file nilai ujian sama dengan 90 when, nah tinggal langsung kayak gitu ya. Jadi nilai ujian lebih dari 90, print line else, saya di sini 80, 60, good job, not bad, misalnya seperti ini. Nah, ini kalau kita running hasilnya masuk ke good job, karena dia di atas 80, tapi tidak di atas 90. Kalau kita ganti di sini jadi 91 misalnya ya, baru dia masuk ke amazing. Nah, seperti ini. Jadi, when juga bisa digunakan sebagai pengganti if else. Kalau kita mau, kalau kita emang pengen terbiasa menggunakan when, kita bisa ganti if else itu menggunakan when. Dan when ini beneran lebih simpel dan juga lebih enak buat dibaca. Oke, mungkin sekian. Cukup panjang pembahasan when. Next-nya kita akan lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu tentang for loops.